Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kanado, mahasiswa D3 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada pasien Tuan Y tentang stroke. Baiklah Bapak, saya mahasiswa D3 Keperawatan ingin melakukan penyuluhan tentang stroke. Kita mulai saja ya Pak. Baiklah. Yang pertama yaitu apa sih itu stroke? Stroke adalah sindrom klinis yang timbulnya secara mendadak, Pak. Seperti progresif cepat berupa defisit neurologis, faktor atau global yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, tentang langsung menimbulnya kematian atau semata-mata disebabkan oleh gangguan perdarahan dan non traumatik. Di sini Pak, stroke ada dua macam, yaitu stroke karena pendarahan dan stroke karena penyumbatan. Terus bagaimana tanda dan gejala dari stroke ini Pak? Yang pertama yaitu kelumpuhan pada wajah atau anggota badan. Biasanya itu hanya satu sisi saja yang timbul secara mendadak. Terus tanda gejala yang kedua yaitu gangguan kepekaan pada salah satu lebih atau anggota badan. Terus yang ketiga itu perubahan mendadak status mental seperti bingung, mengigau, koma. Terus ada apepsia. Apepsia ini Pak yaitu bicara tidak lancar, ucapan kurang atau sulit memahami ucapan. Terus ada dysarthria yaitu bicara filo atau cadel. Lalu ada gangguan penglihatan dan ataksia atau kesulitan bergerak, vertigo, mual, muntah, dan nyeri kepala. Di sini Pak ada makanan diet untuk pasien stroke. Yang pertama yaitu dari sumber karbohidratnya yaitu yang boleh dikonsumsi beras, kentang, ubi, singkong, tapioka, biskuit. Untuk sumber protein hewaninya seperti daging sapi, ayam, kulit ikan, telur, susu, dan klaim. Terus dari sumber protein nabati berupa semua kacang-kacangan dan produk olahannya seperti tahu, tempe. Terus dari sayuran itu berupa bayam, wortel, kangkung, kacang-kacangan, labu siam, tomat, dan toge. Terus untuk buahnya Pak, macam-macam buah, yang penting segar, yaitu jus yang diolah seperti pisang, pepaya, mangga, jambu biji, melon, dan semangka. Terus ada yang tidak boleh dikonsumsi untuk pasien stroke. Yang pertama yaitu sumber karbohidratnya itu berupa mie instan, soda, baking powder, kue-kue yang terlalu manis. Terus dari sumber protein hewaninya seperti daging, ayam yang berlemak, jerojon, keju, protein hewani yang diawetkan. Itu tidak boleh Pak untuk dikonsumsi untuk pasien stroke. Terus dari protein nabatinya itu ada pindakas atau produk kacang-kacangan olahan yang diawetkan, sayur-sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, kembang, kol, dan lobak. Buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, nangka, buah-buahan yang diawetkan seperti kaleng. Adapun sumber dari lemaknya Pak berupa santan, kental, dan produk goreng-gorengan, itu tidak boleh. Untuk penata laksanaan pasien stroke ini Pak merupakan suatu kegawat daruratan medis periode emas stroke hanya 3-6 jam, sehingga penata laksanaan ini tepat, cepat, cermat, dan berperan besar dalam menentukan hasil akhir pengobatan. Di sini ada cara mendeteksi pasien stroke, dapat dilakukan dengan FIST seperti wajah, lengan, bicara, dan waktu. Kalau kita ingin mendeteksi wajahnya, minta pasien untuk senyum. Lihat apakah salah satu sisi wajahnya turun. Terus lengannya itu Pak, minta pasien mengangkat kedua lengannya, lihat apakah salah satunya tidak bisa diangkat. Terus untuk bicaranya, minta pasien bicara, perhatikan apakah ucapannya pela atau tidak jelas. Untuk waktu, jika Anda menemukan tanda-tanda tersebut, segera hubungi tugas kesehatan terdekat.
jika ada pasien terkena stroke di rumah, itu cukup ajarkan latihan rom pasif maupun aktif, terus monitor tekanan darah secara rutin, minum obat sesuai anjuran dokter, melakukan diet rendah garam dan rendah lemak, melakukan olahraga sesuai dengan kondisinya. Baiklah Bapak, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Apa? Di sini kan stroke Ya. karena pendarahan. Itu Oh, tuh maksudnya gimana? Oh, stroke karena pendarahan. Iya. Stroke karena pendarahan ini Pak bisa terjadi karena satu berupa pembuluh darah pecah di otak. Oh iya. Itu. Ya, Ya, makasih. nah, saya akhiri ya Pak. Iya. Sepertinya Bapak sudah mengerti. Saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya.